Kembali bersama saya Sugianto Sulaiman. Kita bicara kemarin mengenai balance of living, keseimbangan hidup. Nah, ini kan Pak Prabowo bercita-cita untuk membawa Indonesia emas. Indonesia emas artinya kita harus menuju ke negara maju. Negara maju, salah satu ciri khasnya adalah pendapatan per kapitanya cukup tinggi. Misalnya saja, Singapura itu pendapatan per kapitanya mungkin sudah di atas 40.000 US dollar per tahun. Nah, berapa pendapatan per kapita Indonesia? Kurang lebih 5.000. Berapa Malaysia? Hampir 2 kali lipatnya. Bahkan 3 kali lipatnya, mungkin sekitar 15.000. Thailand mungkin sekitar 8.000 atau 9.000. Nah, Filipina sedikit di bawah Indonesia, mungkin sekitar 4.000. Nah, artinya negara maju itu pendapatan per kapitanya di atas 10.000. Nah, Tiongkok misalnya itu hampir mencapai 15.000. Nah, dia hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Dia sedikit di bawah Malaysia, tapi dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar. Kenapa orang mesti punya pendapatan sebegitu tinggi baru disebut negara maju? Karena dengan kekuatan pendapatan itu atau dengan kekuatan uang tersebut, orang bisa punya daya tawar, bargaining position. Nah, kita dengan 5.000 US dollar punya daya tawar yang jauh lebih baik dibanding negara-negara yang yang punya kemampuan di bawah 5.000 tentunya. Saya contoh Kamboja, Laos, Vietnam. Nah, itu kan pendapatan per kapita mereka lebih rendah. Nah, lalu apa sebab negara-negara tersebut punya pendapatan yang tinggi? Salah satu sebabnya ialah mereka punya kemampuan sumber daya manusia yang kuat, yang luar biasa. Bicara sumber daya manusia, kita harus melihat apa yang dilakukan negara-negara maju. Lalu ada yang bilang, bagaimana dengan negara-negara yang kaya tetapi tidak maju? Atau negara-negara yang kaya penghasilannya tinggi tapi tidak tergolong sebagai negara maju? Ada nggak itu? Ada. Negara-negara yang kuat, yang banyak menghasilkan uang di bidang energi misalnya, di bidang mineral misalnya. Nah, contoh negara-negara Teluk atau negara-negara Arab di Timur Tengah yang punya penghasilan minyak yang berlimpah. Katakan saja misalnya Uni Emirat Arab atau Arab Saudi. Nah, mereka punya uang yang sangat banyak. Penghasilan mereka mungkin di atas 30.000. Tetapi mereka tidak tergolong negara maju. Iya, negara kaya iya, tapi tidak maju. Nah, lalu apa bedanya negara maju dengan negara yang tidak maju? Salah satu perbedaannya yang paling signifikan ialah mengenai sumber daya manusia, human resources.
Di negara-negara maju, SDM-nya, sumber daya manusianya rata-rata lulusan sarjana S1 atau bahkan S2. Nah, kita bagaimana di Indonesia? Ya kita tahu sendiri, lulusan kita, pekerja kita atau human resources kita itu adalah banyak yang cuma lulus SD, 80% bahkan. Yang sarjana cuma 12,5%. 12,5% pun kita bagi lagi sarjana humaniora atau sarjana ilmu sosial itu mencapai hampir 80-85%-nya dari 12,5% itu. Sedangkan negara-negara maju menuntut minimal 50% dari sarjana itu adalah sarjana di bidang STME. Apa itu STME? STME itu adalah singkatan dari S, Science, T, Teknologi, M, Matematik, dan E, Engineering. Nah itu negara-negara yang menguasai bidang-bidang ilmu pasti matematik, teknologi, dan di bidang engineering atau teknik. Lalu coba kita lihat doktor kita. Berapa doktor Indonesia ini? Kecil, gak sampai dari 1%. Nah celakanya dari 1% itu 90%-nya atau 95%-nya dari dokter itu adalah dokter di bidang ilmu humaniora, khususnya ilmu agama, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu yang tidak menyangkut teknik. Padahal untuk menjadi negara maju kita perlu ilmu-ilmu teknik. Nah, salah satu sebab kita kurang menguasai ilmu-ilmu itu adalah kemampuan otak kita, daya pikir. Karena itu Presiden Prabowo kemudian berinisiatif untuk mengembangkan gizi, meningkatkan gizi agar sumber daya manusia Indonesia ini meningkat kemampuannya. Dan Presiden Prabowo yakin dengan gizi yang baik maka otak atau ilmu-ilmu pasti itu lebih dapat dikuasai. Ya, inilah keseimbangan, balance. Jadi memang untuk memahami ilmu-ilmu pasti diperlukan IQ yang tinggi. Nah, bukan hanya ilmu pasti, tapi ilmu secara keseluruhan itu memerlukan IQ, pendekatan IQ. Nah, apakah kita juga mempunyai manusia yang punya karakter yang bagus? Oh, tidak juga. Nanti pada episode yang lain kita akan membahas mengenai karakter ini.
karakter atau EQ, emotional quotient, kita juga nggak baik-baik amat. Nah, mudah-mudahan dengan meningkatnya IQ, kita juga harus membalansinya dengan meningkatkan EQ. Tanpa adanya EQ yang baik, maka dapat dipastikan SDM itu atau sumber daya manusia tersebut akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Pintar tapi tidak bertanggung jawab. Akibatnya dunia akan menjadi lebih rusak lagi. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Jika Anda menyukai channel ini, silakan bunyikan lonceng, subscribe, dan share. Terima kasih.